Semakin dekat kita ke musim Formula One 2026, semakin banyak tabir yang tersingkap. Sebuah era baru hampir dimulai, dan setiap tim besar kini bersiap menghadapi perubahan paling besar dalam satu dekade terakhir. Di video ini kita akan menyorot salah satu mobil yang paling ditunggu di grid, RB22, senjata anyar Red Bull untuk era Formula One yang benar-benar berbeda. Mobil ini istimewa karena Red Bull memulainya dari titik nol. Tidak lagi ada sentuhan Adrian Newey. Tidak ada filosofi lama yang diwariskan. Bahkan untuk pertama kalinya, mesin dikembangkan sepenuhnya dari dalam. Ambisinya besar, risikonya besar, dan tekanannya jelas tidak ringan. Satu hal yang sudah dikonfirmasi adalah keputusan Max Verstappen mengganti nomor balapnya dari 33 menjadi nomor 3. Secara performa, perubahan ini tidak membawa dampak apapun. Namun secara simbolis, maknanya jauh lebih menarik. Nomor tersebut sebelumnya identik dengan Daniel Ricciardo. Dan keputusan ini langsung memicu spekulasi soal arah visual RB22. Banyak yang menduga Red Bull akan menghadirkan livery dengan dominasi warna putih. Dan jika itu terjadi, jujur saja, desain tersebut berpotensi menjadi salah satu yang paling ikonik di era Formula One yang baru. Kita masuk ke topik paling sensitif, power unit. Rumor yang beredar di paddock Formula One menyebutkan bahwa performa mesin Red Bull untuk 2026 masih belum sepenuhnya konsisten. Masalah utamanya bukan terletak pada tenaga murni, melainkan pada bagaimana mesin pembakaran dan sistem listrik bekerja sebagai satu kesatuan. Beberapa figur internal Red Bull mengakui bahwa mereka masih berada di belakang Mercedes. Selisihnya tidak besar, tetapi tetap ada. Dan ini sejalan dengan pandangan umum di paddock. Mercedes saat ini menjadi benchmark utama di era baru ini. Bahkan Max Verstappen sendiri percaya bahwa Mercedes akan mengawali 2026 sebagai tim terkuat, setidaknya jika berbicara soal mesin. Laurent Mekies memilih berbicara apa adanya. Ia menegaskan bahwa berharap Red Bull langsung berada di puncak sejak balapan pertama adalah pemikiran yang terlalu naif. Ia menggambarkan akan ada bulan-bulan yang berat, banyak malam tanpa tidur, banyak keputusan sulit yang harus diambil. Dan semua itu masuk akal, karena proyek ini bukan sekadar pengembangan, ini adalah kelahiran ulang Red Bull di Formula One. Masuknya Mekies di pertengahan musim 2025 membuat situasi semakin kompleks. Filosofi tim berubah, struktur internal dirapikan, dan stabilitas menjadi tantangan besar menjelang dimulainya musim baru. Salah satu keputusan besar yang hampir bisa dipastikan adalah penggunaan suspensi double pushrod, baik di bagian depan maupun belakang. Arah ini selaras dengan regulasi baru yang meninggalkan konsep lantai Venturi dan beralih ke desain yang lebih sederhana. Ferrari dikabarkan memilih jalur teknis yang sama. Ini menunjukkan bahwa dua tim besar melihat solusi serupa sebagai pendekatan paling masuk akal untuk era Formula One 2026. Tujuannya jelas, menciptakan mobil yang lebih stabil, lebih mudah dikembangkan, dan lebih efisien secara keseluruhan. Meskipun batas berat minimum diturunkan, hampir semua tim diperkirakan akan kesulitan untuk mencapainya. Mesin generasi baru lebih berat, dan setiap kilogram kini menjadi sangat krusial. Inilah alasan mengapa kita kemungkinan akan melihat mobil-mobil dengan tampilan lebih telanjang, minim lapisan cat, dan sangat fungsional. Apakah selalu indah? Tidak juga. Tapi apakah efektif? Sangat mungkin. RB22 dijadwalkan diperkenalkan pada pertengahan Januari, namun jangan terkecoh. Mobil yang tampil di depan publik kemungkinan besar hanyalah versi dasar. Tes privat di Barcelona akan difokuskan pada satu hal utama, memastikan mobil mampu bekerja dengan baik bersama mesin baru. Performa sesungguhnya baru akan terlihat di Bahrain, dan bahkan mungkin baru benar-benar muncul seiring berjalannya musim. RB22 masih menyimpan banyak rahasia. Namun satu hal sudah pasti, Red Bull tidak sedang membangun mobil untuk satu balapan saja.
Mereka sedang meletakkan fondasi untuk masa depan Formula One mereka. Kini pertanyaannya tinggal satu. Mampukah Red Bull melewati fase sakit ini dan kembali berdiri di puncak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.